Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Ian Pratomo dari SDN Kalisari 05. Saya adalah CGP Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata, yaitu Supervisi Akademik Modul 2.3. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya yang bernama Lana Nailul Iza. Dan hari ini saya akan melakukan langkah supervisi akademik yang pertama, yaitu pra-observasi kelas. Selamat pagi Bu Lana. Pagi Pak Yogi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ya. Bu Lana, saya kemarin menyampaikan bahwa Bu Lana ingin mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Di kelas ya. Betul. Baik. Sebelum saya melakukan observasi di kelas, Ya. ada langkah yaitu namanya pra-observasi. Hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan persiapan mengajar nanti di kelas bulan. Baik, adapun tujuan dari supervisi akademik kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bu Lana lakukan nanti di kelas. Dan kegiatan praobservasi ini sebagai langkah persiapan awal Bu Lana sebelum Ibu melakukan pembelajaran nanti di kelas, agar Ibu mempunyai kesiapan nih nanti gambarannya, tahapan-tahapan seperti apa untuk menghadirkan pembelajaran yang pastinya berpusat pada murid ya, Bu Lana. Baik, izin Bu Lana untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Siap. Silakan Pak Yogi. Yang pertama, Bu Lana, Ya. apa sih tujuan pembelajaran yang Bu Lana akan lakukan pada pembelajaran nanti di kelas? Tujuan pembelajaran yang sekiranya nanti akan ingin saya capai, terlebih untuk anak-anak, yaitu yang pertama, anak-anak memahami makna pengurangan. Itu yang pertama. Ya. Jadi dia paham dulu nih konteks yang digunakan dalam pengurangan tuh apa aja. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu melihat konteks pengurangan itu dari gambar maupun kalimat. Kalau kelas itu kan kalimatnya nggak banyak-banyak nih Pak Yogi, paling cuma 1-2 kalimat aja. Paling tidak. Kalau anak yang sudah bisa membaca ya itu sebagai pengayaan dia. Kalaupun untuk anak yang belum bisa membaca, kita bisa membuat dari soal dari gambar tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menghitung pengurangan untuk angka yang di bawah 10. Udah sih, ya. Itu mungkin 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Lana telah menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya. Nah, Bu Lana nih, ada aspek pengembangan yang hendak Bu Lana capai itu di wilayah mana sih? Aspek pengembangan yang ingin dicapai di makna pengurangan tersebut sih Pak. Makna pengurangan. Ya. Dikurang tuh gimana sih, pengurangan tuh apa sih, itu yang pengen saya capai ketika anak sudah memahami konsep tersebut. Karena di kelas 1 ini merupakan dasar, jadi nanti di kelas, kalau kelas 1-nya udah jelas, sudah paham, pasti di kelas 2, 3 dan seterusnya gampang. Konsep dasar. Betul. Oke, terima kasih Bu Lana. Ya. Selanjutnya, untuk mencapai area pengembangan tadi agar tercapai tujuan pembelajaran pula, strategi apa nih Bu yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti? Strateginya mungkin lebih ke problem based learning, di mana kita memberikan suatu masalah, baik itu gambar ataupun media-media yang sudah tersedia di kelas. Kemudian kita, ini kalau diambil ini gimana, ini diambil ini gimana. Nah itu ada penanaman konsep di situ. Jadi anak-anak lebih ke, berarti kalau ini segini Bu, itu lebih ke pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Ya. Oke, Meskipun sebenarnya di kelas 1 belum terlalu PBL banget ya. Iya. Kalau 4, 5, 6 mungkin sudah bisa, tapi kalau kelas 1
anak bisa mengamati dari benda-benda yang ada di sekitarnya dia itu sudah merupakan BBL sih buat saya. Baik, oke. Kasih Bu Ana ya Ya. atas pernyataannya. Nah, lalu media yang akan Ibu gunakan agar tujuan tercapai itu apa, Bu? Satu, pasti saya butuhin fokus. Fokus. Laptop tuh sudah pasti satu set. Kemudian dua, mungkin anak-anak akan saya suruh bawa benda, atau kita nggak perlu bawa benda lah. Ada beberapa benda, misalkan pensil, pulpen yang ada di sekitar mereka. Ya, lalu kita buat suatu permasalahan dan kita kaitkan dengan konsep pengurangan. Itu aja sih Pak, nggak perlu. Kalau anak-anak kelas 1 tidak perlu muluk-muluk medianya ya, yang penting ada di sekitar mereka itu sudah luar biasa. Baik, terima kasih Bu Ana. Nah, ini Bu Ana rencananya melakukan pembelajaran tersebut mulai kapan atau hari apa ya, Bu? Besok bisa Pak? Besok. Ya. Oke, besok. Kebetulan ada jadwal matematika juga sekalian, jadi Oke, baik. Terima kasih Bu Ana. Besok ya. Jadi besok nih langkah setelah praobservasi, mohon izin Bu Ana saya masuk ke kelas Bu Ana siap. untuk observasi kelas ya, melihat bagaimana jalannya proses pembelajaran Bu Ana di kelas, dan nanti saya akan mengamati nih fokus pengamatannya nih, fokus area pengembangan yang difokuskan tadi kan makna pengurangan ya, nanti akan saya fokuskan di sini. Oke. Ya, nanti ada ketemu lagi kita namanya pasca observasi, itu untuk tindak lanjut dari kegiatan observasi untuk perbaikan pembelajaran yang berpihak kepada murid tentunya ya Bu Ana ya. Baik, saya rasa cukup Bu untuk langkah pertama yaitu praobservasi. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Sama-sama Pak Yogi. Baik, sukses ya Bu, sampai Amin. ketemu besok di kelas Bu Ana. Amin. Sukses. Siap. Terima kasih. Berikut adalah langkah supervisi akademik yaitu praobservasi kelas. Terima kasih.
satu, anak-anak bisa atau paham tentang makna pengurangan. Yang kedua, anak-anak bisa menyelesaikan soal tentang pengurangan yang angkanya dari angka 1 sampai angka 10 atau di bawah angka 10 dulu. Nah, nanti kalau udah bisa baru tuh di atasnya angka 10. Ya, kemudian yang ketiga, anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan soal dalam bentuk cerita tentang pengurangan. Oke, Bo, kita mulai ya. Hari ini kita belajar tentang pengurangan. Nah, nanti kalian coba dilihat video tentang pengurangan. Oke, semuanya tanpa suara melihat videonya. Tadi katanya udah fokus. Fokus. Kemudian kakak ingin memberikan sebagian kepada adik. Kakak memberikan 3 buah pensil warna kepada adik. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Adik mendapatkan 3 buah pensil warna. Sekarang berapa yang sisa pensil warna dari kakak? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sisa pensil warna dari kakak. Dengar? Paham? Yakin? Bulana coba ulangi sekali lagi penjelasannya. Nih, Bulana punya kotak pensil. Pensil ini yang biasanya Bulana temukan ketika Bulana sedang bersih-bersih di kelas. Nih, apalagi kayak gini nih. Ada pulpen juga yang jatuh, nggak tahu pulpennya siapa. Nah, Bulana simpen nih di sini. Tapi Bulana udah ada beberapa pensil di sini, ya kan? Oke, Bulana sekarang ambil beberapa pensil. Nah, ambil beberapa pensil, boleh kita hitung sama-sama? Boleh. Ada berapa ini anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? 5. Ada 5. Tiba-tiba si Dasya dong minta pensilnya Bulana. Minta berapa Dasya? 2. Bulana kasih dong ke Dasya, iya enggak? Kan Bulana nggak pelit. Bulana boleh dong kasih ke Dasya? Boleh. Dasya tadi minta berapa? 2. Bulana kasih 2. Nih, berarti pensil Bulana tinggal berapa ini? Bu, bisa? Bisa? Oke, sekarang boleh Bulana ambil lagi buat contoh lagi Dasya? Oke,
Abi bercanda ya, Bi. Bercanda, Abinya bercanda. Oke. Nah, nanti yang mendapatkan LK seperti ini, silahkan gambarnya dicoret. Misalnya 4 dikurangi 2 berarti yang gambarnya dicoret berapa? 2. Lalu ditulis hasilnya sisa berapa? Paham? Oke. Nah. Mau pakai pensil warna boleh. Boleh. Bebas. Bisa. Iya. Sayang, sebentar. Dava belum? Oke, Dava. Boleh pakai pensil warna, boleh buat nyorek, boleh. Iya, iya, itu. Hasil apa? Seperti biasa taruh di sini, lalu ambil LK yang selanjutnya. Yang selanjutnya ambilnya satu aja, pelan-pelan. Nah, seperti biasa, kalau ini selesai. No, nggak dicoret, itu ditulis angkanya. Yo, di situ ada berapa, dikurang berapa. Ya sih. Oke, good. Ya. Ya, betul. Iya. Itu ditulis angkanya. Iya, betul. Tulis angkanya. Dicek ya, udah dapat 2 apa 1? Yes. Good. Good. Very good. Udah selesai? Jangan. Ya. Ayo ambil apa lagi, berarti kalau sudah good. Pelan-pelan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Kali ini saya akan melakukan tahap ketiga dalam rangkaian supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Sebelumnya sudah diperkenalkan bahwa ada partner saya yang bernama Ibu Lana Melul Iza yang sudah saya observasi kelasnya, dan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah beliau laksanakan di kelas. Nah, berikut adalah videonya. Selamat pagi Bu Lana. Selamat pagi Pak Yogi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat. Ya, harus baik dan Semangat. tentunya semangat. Betul. Oke, Bu Lana. Ya. Bagaimana nih, kemarin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Iya. dengan kompetensi KSE, kesadaran emosional ya. Betul. Oke, sudah dilaksanakan. Nah, hari ini kita berbincang-bincang yaitu pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan kepada Bu Lana terkait pembelajaran di kelas. Ya. Langsung Bu Lana ya. Siap. Siap? Oke. Bu Lana nih, Ya. bagaimana perasaan Bu Lana setelah Bu Lana melakukan proses pembelajaran berdiferensi di kelas kemarin? Perasaannya sih sebenarnya kurang puas. Kurang puas. Ya, kurang puas sih Pak Yogi. Karena ada beberapa langkah dan ada beberapa hal yang pada saat kemarin dilakukan observasi miss gitu. Jadi tidak dilakukan gitu sama saya gitu. Jadi itu yang bikin saya, oh ya seharusnya kan tadi seperti ini, seharusnya tadi seperti ini. Itu sih Pak Yogi. Perasaan Iya, kurang puas karena ada beberapa langkah yang masih belum Dilakukan. dilakukan secara maksimal. Betul, mungkin ya. betul, Seperti itu. betul. Oke, baik Bu Lana. Selanjutnya, menurut Bu Lana kemarin pembelajaran yang sudah Bu Lana lakukan di kelas, Iya. itu apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang Bu Lana buat? Kalau sudah sesuai belum, mungkin sekitar 85% lah Pak Yogi. Jadi ada beberapa hal yang berubah yang tidak sesuai dengan modul ajar gitu. Apalagi yang waktu itu soal cerita, saya kayaknya belum memberikan contoh. Ya belum memberikan contoh ke anak-anak gitu kan. Nah kalau kelas 1 kan memang harus diberikan contoh dulu, baru diberikan KPD-nya atau diberikan soalnya. Itu sih Pak Yogi. Oke. Area pengembangan yang kemarin Bu Lana sampaikan di waktu pas pra observasi, Iya. apakah menurut Ibu sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya kalau nggak salah ada 3 ya kemarin. Iya. Itu 2 sih kayaknya yang sudah tercapai. Iya. Jadi 2. Iya. 2 tujuan pembelajaran. Nah, lanjut, memangnya apa ya kendala Bu Lana, kesulitannya dalam melaksanakan pembelajaran kemarin? Apakah ada kendala, kesulitan bisa Ada. disampaikan? Ada. 1, medianya kurang. Jadi alat peradanya kurang di pembelajaran kemarin. Nah kemarin kan Pak Yogi lihat sendiri, saya masih cuman memberikan video, anak-anak nonton. Kemudian yang kedua kan saya cuma memberikan contoh di pensil. Sebenarnya bisa dikembangkan kalau misalkan mungkin anak bawa manik-manik, kemudian anak menghitung gitu. Itu bisa dikembangkan di situ. Atau mungkin anak bawa barang lah yang sekiranya bisa dibawa, buah atau makanan-makanan yang kecil-kecil gitu. Jadi anak-anak bisa langsung praktek sendiri. Ketika saya bilang 4, jadi mereka kata 4 buah atau 4 manik-manik, kemudian dikurangi 2, berarti ngambil 2, lalu sisanya berapa. Tuh media kalau peraga yang kurang menurut saya.
Terus yang selanjutnya yaitu kurangnya saya memberikan arahan anak-anak terhadap LK yang harus dikerjakan. Karena LK-nya saya bedakan, jadi saya tidak memberikan arahan dulu, tapi saya langsung saja membagi gitu, langsung membagi. Anak-anak yang dapat LK ini nanti kerjanya ini ya, ternyata yang LK satunya tidak saya jelaskan. Seharusnya kan sebelum saya bagikan, nanti yang dapat LK ini cara mengerjakannya seperti ini. Nanti yang dapat LK ini cara mengerjakannya seperti, karena masih kelas 1 Pak Yogi. Kalau kelas 4, 5, 6 mungkin nggak masalah, tidak diajari seperti itu. Tapi jadi kan lihat Pak Yogi lihat sendiri, jadinya anak-anak kan jadi banyak yang maju tanya, Bu ini gimana sih Bu, itu yang saya sebut langkah yang miss tadi, yang tidak saya lakukan itu sih. Lalu nih yang sudah Bu Lana sampaikan tentang kendala tadi yang sudah Bu Lana sampaikan, Betul. adakah alternatif solusi Iya. yang akan Bu Lana lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi itu Bu Lana sebutkan? Alternatif solusi Pasti buat modul ajar yang memang sesuai dengan kelas kita, kondisi kelas kita. Ya, modul ajar pasti harus sesuai kondisi. 2, siapkan media dengan baik, siapkan media atau alat peraga dengan baik. Apalagi ini matematika, apalagi juga masih anak-anak nyil-nyil, dia harus benar-benar tahu benda konkretnya dong, gitu. Dia bukan hanya gambar gitu. Mungkin kalau anak yang udah pinter, udah kognitifnya dia udah bagus, mungkin bisa. Tapi kan ada beberapa anak yang memang harus lihat benda konkretnya. Jadi ada solusi dengan membuat modul anak sesuai dengan kebutuhan siswa. Betul. Lalu dengan media alat peraga harus yang betul-betul disiapkan dengan baik. Itu Iya. alternatif solusi kan? Iya. Nah, baik, selanjutnya nih Bu Lana. Ya, tadi sudah alternatif solusinya sudah Bu Lana sampaikan. Selanjutnya rencana tindak lanjutnya ke depan untuk pembelajaran yang Bu Lana sajikan terhadap murid-murid itu bagaimana? Agar lebih terlihat lebih potensiasinya lagi, saya pengennya sih mengelompokkan anak sesuai dengan bakat minatnya dulu. Ya. Meskipun di awal semester sudah ada, tapi maksudnya saya udah tahu gitu hobinya apa, pengennya apa, tapi belum mendalam, dan itu belum saya terapkan di pembelajaran. Terus kemudian yang kedua yaitu lebih mengelompokkan anak dengan gaya belajarnya. Ini visual, audio atau bagaimana? Saya pengennya seperti itu sih. Jadi rencana Ibu ke depan agar pembelajaran diferensiasi lebih nampak, karena akan melakukan pemetaan tadi ya. Iya. Pemetaan lalu mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajarnya. Seperti itu. Iya. Baik, Bu Lana keren. Iya. Terima kasih. Selanjutnya nih Bun, pertanyaan berikutnya Bu Lana. Iya. Lalu ada aktivitas pengembangan yang akan Bu Lana lakukan untuk pembelajaran kita itu seperti apa? Lebih menyiapkan modul ajar dengan matang. Itu satu, sesuai dengan kondisi kelas, kondisi siswa. 2, menyiapkan media atau alat peraga yang memang betul-betul lebih konkret. Jadi anak-anak kalau anak-anak kelas 1 kan belum bisa membayangkan, dia benar-benar harus tahu bendanya. Itu ya harus arah pengembangannya sih di sana sih Pak Yogi. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya agar tujuan yang hendak dicapai dalam proses pengembangan tadi itu seperti apa? Agar semua anak yang di kelas itu merasa terfasilitasi, terlayani. Karena memang dia tujuannya belajar di sekolah kan memang paling tidak dari tidak tahu menjadi tahu. Itu sih Pak tujuannya. Baik.
Selanjutnya nih Bu Lana, Ya. ukuran keberhasilannya itu seperti apa ya? Satu, buat anak nyaman. Anak merasa nyaman di kelas ya itu udah menjadi tujuan saya gitu. Ukuran keberhasilan. Anak udah nyaman, kalau anak udah nyaman kan dia pasti mau belajar apapun juga akan enak gitu Pak. Masuknya gampang. Anak happy, anak nggak merasa tertekan di kelas. Terus anak mau sharing, mau cerita, itu ukuran keberhasilan sih kalau menurut saya. Jadi anak nggak takut buat cerita ke gurunya, buat sharing apa kesulitannya di belajar itu dalam proses belajar. Baik, jadi yang saya tangkap tadi anak happy, senang, terlihat happy, terlihat senang ya di kelas, nyaman, terus mau sharing sama gurunya. Iya. Ya tidak tertekan pembelajaran itu. Iya, iya. Bu Lana anggap itu ukuran keberhasilan. Iya. Oke, baik. Selanjutnya nih Bu, daya dukung yang Bu miliki apa nih untuk melakukan tadi program pembelajaran? Pasti fasilitas sekolah ya Pak. Fasilitas sekolah, ya, dukung. fasilitas yang sekolah sediakan harusnya sih menjadi daya dukung. Kemudian yang kedua teman sejawat pasti kita pasti butuh bantuan teman sejawat, entah itu persiapan untuk modul ajarnya atau medianya, kita pasti sharing, butuh sharing dengan teman sejawat. Yang ketiga wali murid. Iya, wali murid. Selanjutnya nih Bu Lana, Iya. pertanyaan terakhir dari rangkaian percakapan kita. Waktunya kira-kira kapan Bu ini akan dilaksanakan? Kalau bisa sih secepatnya ya Pak, secepatnya. Iya, mungkin minggu depan. Iya Pak. Baik, Bu Lana, terima kasih. Pertanyaannya sudah semua saya ajukan kepada Bu Lana. Nanti lembar pengembangan diri dan lembar pasca observasi ini bisa Bu Lana baca kembali. Tujuannya untuk merefleksikan pembelajaran yang akan Bu Lana hadirkan ke depannya. Semoga pembelajarannya tambah menarik, menantang, sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, sesuai dengan tujuan yang Bu Lana tadi sampaikan. Seperti itu. Terima kasih Bu Lana atas waktunya, atas kesediaannya. Sudah saya supervisi kelasnya, sudah saya observasi. Sama-sama Pak Yogi. Ya, dari pra observasi sampai langkah terakhir ini pasca observasi. Semoga bermanfaat Bu Lana. Amin. Terima kasih. Ya. Baik, berikut ini adalah hasil dari supervisi akademik yang sudah saya laksanakan terhadap rekan sejawat saya Ibu Lana Nailbiza dari rangkaian, yaitu yang pertama pra observasi kelas, sampai yang tadi sudah saya lakukan yaitu pasca observasi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi untuk Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.